Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' As-Solihin, para guru, para tokoh, para sepuh, jamaah solat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah hadirkan kita di Masjid As-Solihin untuk salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam pemahaman sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita terakhir ayat 64. Berarti pada kesempatan ini ayat 65. Ya, kemarin yaitu terkait tentang orang-orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, sampai yaitu mereka kembali berpaling. Sudah ketemu ayat 65? Sudah, baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Wa laqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan kalian benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas, melakukan pelanggaran di antara kalian fis sabti, pada hari Sabat. Fakulna lahum, kemudian kami katakan pada mereka, kunu, jadilah kalian semua qiradatan khosiina, monyet-monyet yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, lalu kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang semasa dan orang-orang setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi mau'idah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang Bani Israel. Tentunya ini adalah pasca Nabi Musa. Ini terjadi pasca Nabi Musa, karena di saat Nabi Musa masih hidup, mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah atas doa yang diajukan oleh Nabi Musa berdasarkan permintaan mereka. Ini terjadinya kira-kira di masa siapa nanti? Yang pertama, dalam Al-Quran secara khusus, umumnya dalam bahasa Arab, kalau ada laqad dan qad, itu menunjukkan sungguh dan benar-benar. Makanya qad aflahal mu'minun, ada kodnya ya. Oke. Atau ada lam la-nya saja, tidak ada kodnya. Nah, ini misalnya la in syakartum la azidannakum, la azidannakum.
Okay. Di sini pakainya laqad kafarul ladzina qalu innallaha fakir. La sama qad kalau gabung sungguh-sungguh benar-benar. Artinya peristiwa ini betul-betul sudah diketahui. Tentang siapa? Alladzina tadau minkum, mengetahui peristiwa yang terjadi kepada orang-orang yang melampaui batas karena melakukan pelanggaran di antara kalian. Berarti kaliannya ini siapa? Nah ini, kalian lawan bicaranya siapa? Kalian sudah betul-betul tahu tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabat di antara kalian. Nah, kaliannya siapa? Bukan. Kalau orang beriman berarti nanti yang jadi monyet orang beriman. Ya, tetapi yaitu adalah orang-orang turunan Bani Israel atau yang belakangan disebut ahlul kitab. Jelas? Sebab nanti kuno jadilah kalian. Kalau tadi kalian tahu tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabat orang beriman, berarti Allah bilang fakulna lahum kunu qiradatan khosiin, jadilah kalian. Berarti kaliannya kan orang beriman juga, berarti yang jadi monyet. Nah itu. Nah ini terkait tentang orang-orang Bani Israel yang terjadi dulu. Ini tentunya lawan bicaranya adalah ahlul kitab di masana, karena mereka adalah masuk turunan dari mereka. Maka disebutlah yaitu orang-orang di antara kalian, karena nyebutnya adalah kelompoknya, nyebutnya adalah turunannya. Jelas? Oke. Apa kira-kira yang terjadi? Nah ini kira-kira yang terjadi. Oke. Ternyata mereka dulu melakukan pelanggaran pada hari Sabat yang hari ini dikenal dengan hari Sabtu. Was-sabtu ismun lil yaumil ma'rufi. Sabtu itu adalah nama hari yang sudah diketahui. Berarti hari keberapa? Hari ke-7? Ahad, Itsnain, Tsalatsa, Arba'ah, Khamsah. Ahad, Itsnain, Tsulatsa, Arba'ah, Khamis, Jumu'ah. Baru hari ke-7 adalah hari Sabtu. Wa huwa ma'khudhun minas sabti alladhi huwal qat'u. Kata Sabtu itu diambil dari kata as-sabat yang bermakna putus, berhenti, tidak lagi beraktivitas. Berarti Ahad sampai Jumat ada aktivitas, hari ke-7-nya berhenti, tidak melakukan aktivitas. Kenapa? Li'annahu subita fihi khalqu kulli syai'in wa amaluhu. Karena pada hari itu semua yang diciptakan, semua menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dihentikan. Dihentikan. Nah ini. Atau wahwa ar-rohah, maknanya adalah istirahat. Kenapa kok mesti istirahat? Karena pada hari Sabat, hari ke-7 itu adalah hari untuk fokus melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi kalau hari Ahad sampai hari Jumat itu beraktivitas, hari Sabtu istirahat supaya lebih fokus untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yaitu anna Musa alaihi salam arada ayyaja'ala yauman khalisan lit-ta'ati wa huwa yaumul jumu'ati fa khalafuhu wa qalu naj'aluhu yaumas sabti li'anna Allah ta'ala lam yakhluq fihi syai'an. Paham enggak kira-kira? Belum ya? Oh belum.
Ya, dulu Nabi Musa ingin menjadikan satu di antara 7 hari itu ada waktu yang khusus. Apa? Waktu khusus untuk melakukan ketaatan, yaitu dipilih oleh Nabi Musa adalah hari Jumat. Jadi Nabi Musa ingin ada satu di antara hari-hari yang ada hari khusus untuk melakukan fokus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milihnya Nabi Musa hari Jumat. Cuma fakhalafuhu, umat Nabi Musa malah yaitu tidak mau, malah berbeda. Mereka bilang naj'aluhu yaumas sabti, yang dipilih ayo hari Sabtu sah. Kenapa? Karena kata mereka li'annallaha ta'ala lam yakhluq fihi syai'an, karena di hari Sabtu Allah tidak menciptakan apa-apa, istirahat. Karena dalam ayat Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Berarti Allah ada waktu istirahat. Jelas maksudnya nih? Kan di Al-Quran khalaqas samawati wal arda fi sittati 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nabi Musa milih Jumat, umatnya enggak mau, milihnya Sabtu. Karena Sabtu hari ke-7 itu tidak masuk bagian dari masa Allah menciptakan dunia, istirahat. Nah, ini maunya mereka. Jadi kita istirahat, Allah pun di situ tidak menciptakan sesuatu juga, maka fokusnya yaitu di hari Sabtu. Jadi sama-sama rehat. Manusianya rehat, Tuhannya juga rehat. Jadi asik komunikasi gitu. Jadi kalau bahasa kita, kalau lagi ketemu bertamu itu enak, sama-sama yaitu di hari tenang. Itu kata mereka. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi andahum wa makhtaru summamtahanahum fihi fa'amarahum bitarkil amali wa harrama alaihim soidal hitani. Tapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk tidak pedulikan mereka, tinggalkan mereka, jangan ikuti pilihan mereka. Jadi Nabi Musa oleh Allah diwahyukan jangan ikuti pilihan mereka. Jadi harus teguh, jangan goyah. Kemudian Allah uji mereka di hari Sabtu. Karena milihnya hari Sabtu, mintanya hari yang tenang supaya bisa taatnya itu maksimal. Diujilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Untuk tidak melakukan apa-apa di hari Sabtu, supaya juga fokus ibadah. Wa harrama alaihim fihi saydal hitan. Ujian berikutnya oleh Allah, mereka dilarang untuk jaring ikan, untuk mancing ikan, untuk cari ikan. Tidak boleh melaut, tidak boleh mancing, tidak boleh fishing. Fishing itu kata orang Madura, tidak boleh fishing. Loh, nggak percaya? Nggak boleh fishing, nggak boleh nyari ya, fishing itu bahasa Madura. Nggak boleh nyari ikan. Kalau orang Arab kan bilangnya soidul hitan, ya, berburu ikan. Berarti mancing, jaring. Kalau bahasa orang Madura fishing, nggak boleh. Jelas? Oke. Ternyata falamma kana zamanu Daud, Daud alaihi salam iktadau. Berarti peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Daud, bukan Nabi Musa dengan Nabi Daud duluan siapa? Duluan Nabi Musa. Bukan duluan Nabi Daud. Nah, ini syairnya begini nih. Kalau nih begini nih. Nih, perhatikan. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hudun Ma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Ya.
Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa. Syuaib, Harun, Musa. Nabi Syuaib mertuanya Nabi Musa, Harun kakaknya Nabi Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkif li Dauda Sulaimanu taba. Jadi jauh kan? Jauh, berarti lebih dulu Nabimu, baru nanti Nabi dah. Karena Nabi Daud itu nanti dipilih jadi mantu oleh Tolut. Tolut diangkat jadi raja atas pilihan Allah yang ditunjuk melalui Nabi Samuel. Jelas? Untuk melawan Jalut. Ternyata yang membunuh Jalut Goliat nanti Nabi Daud. Nabi Daud diangkat jadi mantu. Nanti punya anak Nabi Sulaiman. Musa di atasnya. Nabi Musa di atasnya sebelumnya. Karena dulu pasca wafatnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel ini kalang kabut selalu mengalami kekalahan. Nanti mereka minta supaya diangkat seorang raja, dipilihlah Tolut. Ternyata setelah Tolut dipilih, mereka enggak mau karena Tolut dari kalangan orang miskin. Kata mereka, yang layak itu adalah orang kaya, yang layak jadi penguasa itu orang ya sampai sekarang. Makanya yang kaya selalu banyak uangnya. Yang kaya itu seringkali jadi penguasa. Itu modelnya Bani Israel. Iya kan? Modelnya Bani modelnya Bani Israel. Coba dicek nanti agak ke belakang. Ini biar runut, nggak salah sejarah. Jelas dulu? Berarti pada masa Nabi Daud ini kan cuma tukang angon, tapi hebat, nanti dijadikan mantu karena berhasil membunuh Jalut. Jadi seorang pendekar itu kadang bukan dari turunan pendekar, orang biasa. Orang raja itu tak mesti dari orang hebat, tapi ternyata dari orang kecil. Ini sudah sunatullah. Tolut bukan siapa-siapa jadi raja mimpin Bani Israel. Daud itu cuma tukang angon, nanti diangkat jadi mantu oleh Tolut jadi raja. Baru Nabi Musa anaknya raja. Jelas? Ini. Jadi Al-Quran sudah punya sunatullah. Tidak perlu khawatir. Allah yang lebih lanjut balik ke laptop. Ini terjadi ketika pada masa Nabi Daud alaihi salam, iktadau, mereka ternyata melakukan pelanggaran. Wadzalika annahum kanu yaskununa qaryatan 'ala sahil yuqalu laha Ailah. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Sudah dilarang untuk nyari ikan di hari Sabtu. Karena mereka tinggal di suatu perkampungan dekat pesisir sahil, pesisir. Lowong lihat ikan banyak apa enggak tergoda. Ini makanya jangan dekat-dekat. Iya, jangan dekat-dekat. Ini. Jadi dilarang untuk nyari ikan, tapi kan mereka tinggal di perkampungan wilayahnya pesisir. Wilayah pesisir. Nama kampungnya Ailah. Ya, daerah pesisir lah. Ya, oke. Kalau bahasa orang Madura, sahil itu juga disebut asyawati. Itu asyawati, itu bahasa Madura. Tahu asyawati? Ya itu nanya Panji nanti. Itu asyawati. Ya asyawati itu bahasa Arab pantai maksudnya. Wa idza kana yaumus sabti lam yabqa hutun fil bahri illa hudira hunaka wa akhraja khurtumahu. Tiap hari Sabtu ikan-ikan itu tidak ada yang di tengah laut. Semuanya nepi. Kalau hari Sabtu, jadi semuanya ke tepi semua, nggak ada yang di tengah. Ya,
kan mereka sendiri minta supaya hari Sabtu dijadikan waktu tenang untuk taat supaya maksimal. Diuji oleh Allah yaitu dengan cara jangan cari ikan di hari Sabtu, kan biar ibadah. Karena sudah mereka yang pilih, oke Sabtu tak turuti, ibadah ya, ibadah. Diuji sama ikan, ikannya ke tepi semua kalau hari Sabtu. Nah, sudah ke tepi. Bahkan wa akhraja khurtumahu, ikannya itu mungyungnya keluar semua. Jadi kalau di kampung saya di Tambak itu, kalau ikan saking banyaknya mulutnya keluar di atas air. Ya, geletek, kelihatan mulutnya. Itu namanya khurtum, congor. Congor. Nah, khurtum. Kalau nyamuk ya itu jarumnya. Kalau gajah belalai. Pokoknya munyungnya kelihatan. Berarti kan banyak, pinggir semua. Apa enggak tergoda? Nah ini tadi kan mau milih hari Sabtu supaya bisa maksimal ibadah kepada Allah. Dilarang, godaannya begitu. Tinggalnya di pesisir. Nah coba kuat apa enggak? Makanya jangan dekat-dekat. Enggak sih, enggak dekat-dekat, cuma dideketin. Ini kan masalahnya ikannya ya. Wa idza madha tafarraqat, kalau hari Sabtu itu sudah berlalu, ikannya balik ke tengah. Sepi. Mereka akan cerdas, orang-orang Bani Israel nih. Saking cerdasnya sampai licik. Pokoknya orang kalau terlalu cerdas melakukan hal yang dilarang, kalau licik dia punya cara. Ini liciknya nih. Apa? Mana tadi? Fahafaru hiyadon wa asra'u ilaihal jadawilah. Jadi nanti kalau hari Jumat mereka menggali lubang yang besar di pinggir pantai. Jadi pasir itu digali semua. Ya, digali semua, bikin yang dalam. Kalau hari kan kata mereka yang dilarang keluar hari Sabtu. Kalau Jumat siang sampai sore kan enggak. Jadi keluar hari ini saking cerdasnya. Kan kalau keluar hari Jumat itu tidak menurut mereka. Keluar hari Jumat, kita kan Sabtu yang dilarang nih nyari ikan. Keluar hari Jumat sepanjang pantai itu digali yang dalam. Plus disediakan jaring. Nah, disediakan jaring. Wa kanal hitanu tadkhuluha yaumas sabti bil maujih. Pada hari Sabtu ya, air laut itu pasang, ombak besar ke pinggir lagi. Masuklah ke lubang yang digali oleh mereka. Ini Sabtu ngumpul di situ kan? Ngumpul. Nah, Sabtu sorenya kan mau surut. Air surut nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Berarti ikan masuk semua. Fala taqdiru alal khuruji li bu'dil umki, ikan tak bisa keluar untuk kembali ke tengah samudra karena terlalu dalam. Wa qillatil ma'i, airnya sedikit. Airnya sedikit, terjebaklah. Fayastadunaha yaumal ahad, besok hari Ahadnya baru diambil. Hah? Ya kan saking cerdasnya ini. Itu melanggar apa enggak? Hah? Ini melanggar, ini enggak. Ini aja sudah berbeda nih. Mereka keluar hari Jumat, gali, keluar lagi hari Ahad. Sabtu enggak keluar. Nah ini kira-kira melanggar enggak? Melanggar apa enggak? Enggak nih, berarti rada-rada punya pikiran ke sana juga ini. Rada-rada ya. Ini dalam fikih disebut dengan hilah, manipulasi hukum. Ini dalam fikih disebut dengan hukmul hilah, manipulasi hukum.
Jelas maksudnya? Ya, sebetulnya dilarang keluar Sabtunya, apa dilarang nangkep ikannya? Ya, kan jangan keluar supaya ikan itu bebas ke pinggir, nanti kembali, kan begitu. Kemudian ternyata keluarnya Jumat, Sabtu enggak, keluar Ahad, tapi ikan ternyata enggak kembali. Kan itu godaannya. Nampaknya ini tidak melanggar. Kenapa? Karena mereka tidak keluar di hari Sabtu. Pertanyaannya, hari Sabtu itu mereka ngapain? Ibadah. Jangan-jangan hari Sabtu Bani Israel waktu itu ngamatin laut. Jelas maksudnya? Ngamatin laut. Nah, jelas ya? Iya, wah digiring nih. Masuk. Loh, karena mereka minta hari Sabtu supaya rehat biar ibadah taat. Ternyata hari Jumat sampai Ahad mereka itu malah tidak ibadah. Jumat sibuk, Sabtu ngawasin, Ahad ngambil. Jelas maksudnya? Ini dalam fikih disebut dengan hilah. Hilah itu manipulasi hukum. Contoh, saya kasih contoh. Zakat itu kalau sudah nyampe nisab, ngitung haul. Nisab nyampe 85 gram emas, haul nyampe. Sudah masuk pada bulan ke-12 kurang 2 minggu lagi. Kurang 2 minggu lagi dijual atau dikasih ke anaknya. Enggak dikasih, sebab orang tua yang memberi ke anak boleh diambil lagi. Kurang seminggu keluar zakat, hartanya dikasih ke anak. Nah, nih buat kamu. Berarti kalau dikasih dia nggak punya nisab, putus kan? Sebab tidak boleh putus nisab sampai setahun. Jelas nih? Berarti gagal zakatnya. Kan? Dapat seminggu diminta lagi. Mana punya bapak? Dapat haul, nggak bayar zakat. Jelas? Itu melanggar apa enggak? Katanya enggak tadi. Lah kan dikasih. Namanya hilah, manipulasi hukum. Manipulasi hukum. Ya sama kayak tadi. Sama kan hilah kan? Oke, kita cek. Dulu pernah terjadi seorang ulama katanya, dulu waktu di awal-awal itu miskin. Setelah terkenal dia kaya. Anggaplah ustadz. Waktu merintis jadi dai miskin. Setelah kaya, nah ini baru ilmu fikihnya dipakai karena pinter. Mau masuk haul dikasih ke anaknya, kan gak jadi zakat. Nyampe informasi ke Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, hukum fikih dunia betul, tapi celaka di akhirat. Bisa tak maksudnya? Secara hukum fikih dohir dunia betul, karena dia berikan pada anaknya, nisab putus, hilang. Jelas? Diambil lagi. Betul hukum fikih dunia, tapi dia celaka. Kenapa? Karena maksudnya nggak mau bayar zakat. Cuma hilah ini pada kasus tertentu kata Abu Hanifah boleh. Contoh, seorang laki-laki istrinya naik kuda tanpa sepengetahuan suaminya naik kuda. Kata suaminya, kalau kamu turun dari kuda itu kamu saya cerai. Gimana nih? Sekarang lah naik mobil, kalau kamu turun dari mobil itu kamu saya cerai. Berarti talaknya istri masih digantung pada turunnya. Kalau kamu turun, kamu saya cerai. Berarti kalau dia turun otomatis gimana nih caranya nih? Kata Abu Hanifah, enggak, diturunkan.
Ya, diturun. Kan dia bilang kalau kamu turun saya cerai. Kalau Abu Hanifah kan kalau turun diangkat diturun kan jelas. Enggak jadi. Dalam kondisi hilah begini boleh. Loh, kan kalau kamu turun dari kuda itu kamu saya cerai. Kan kalau kamu turun. Lah kan turun. Ya. Nabi itu berangkat apa diberangkatkan? Oke. Kalau kamu turun, turun. Kalau berangkat itu sendiri apa ada yang bawa? Kalau berangkat sendiri. Kalau turun sendiri apa pakai orang? Enggak. Maka kalau Abu Hanifah kan bahasanya kalau kamu turun apa? Turunkan dia. Enggak jadi. Hilah begitu boleh, jelas? Cuma biasanya kalau ilmunya terlalu banyak, pinter, tapi ininya kurang, sering melakukan hilah, sering melakukan manipulasi hukum, jelas? Namanya hilah. Biar terhindar dari yang dilarang, tapi sebetulnya dia yaitu sudah melakukan pelanggaran. Jelas? Sama, makanya Al-Quran bilang walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Nah, itu Quran sudah bilang bari mereka melakukan pelanggaran. Nah, nih. Kemudian berikutnya Amar tadi ternyata mereka enggak langsung dapat sanksi. Mereka mana tadi? Waruwiya annahum fa'alu dzalika zamanan falam yanzid alaihim uqubatun. Selama beberapa waktu mereka melakukan itu tidak dapat adab dari Allah. Enggak dapat. Fastabsaru, ternyata mereka bahagia dan bangga. Wa qalu qad uhilla lanal amalu fis sabti. Hari ini boleh bagi kita untuk kerja cari ikan di hari Sabtu, katanya. Kan Allah belum mencabut larangannya. Jelas ya? Tapi karena tidak dapat sanksi, mereka merasa sudah dihalalkan oleh Allah, padahal larangannya belum dicabut. Nah, ini banyak terjadi. Orang melakukan maksiat kalau tidak dikasih adab merasa aman. Keterusan. Makanya keterusan sampai kemudian ngambil dijual yaitu ke pasar-pasar. Tapi kemudian berikutnya nanti yaitu ternyata diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakulna lahum kunu kirodatan. Jadilah kalian monyet-monyet. Kirodah ini jamak dari kirdun, plural dari kirdun. Khosiin yaitu yang hina. Nah, ini jadi mereka jadi kera-kera yang hina. Kita masuk kategori wa mau'idatan lil muttaqin. Kita dapat mau'idah sehingga kita menjadi hamba Allah yang paling mulia, tapi jangan pernah merasa lebih mulia dari yang lain. Insyaallah, amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.